Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam! Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan. Karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak kuat, Indonesia maju. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya Brigita Manohara bisa menemani Bapak Ibu tentunya dalam acara Talk Show PPS hasil kolaborasi dari DDTC News dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Selasa pagi sarapan telur mata sapi buatan Ibunda, cakep. Dibuat dengan cinta, minumnya susu, tetapi jangan nyemil rujak. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu partisipan semuanya. Selamat bergabung di talk show kolaborasi DDTC News dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Saya kasih satu lagi supaya Bapak Ibu makin bersemangat pagi ini karena kita akan berdiskusi untuk bisa menjelaskan lebih jauh dan mengelaborasi lebih jauh mengenai program pengungkapan sukarela. Memasak sayur lodeh untuk dimakan bersama, cakep. Untuk memasak ingatlah menggunakan daun salam, cakep. Bapak Ibu partisipan semuanya, kita akan membahas program pengungkapan sukarela bersama dengan Pak Dirjen Pajak dan juga Pak Darussalam. Yeay, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bahwa program pengungkapan sukarela ini merupakan kebijakan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa program ini sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 mendatang. Dan dengan PPS ini sebenarnya pemerintah membuat Anda para wajib pajak ini berkesempatan untuk bisa melaporkan atau mengungkapkan kewajiban pajak yang belum dipenuhi secara sukarela. Sekali lagi, secara sukarela melalui dua skema kebijakan. Yakni yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti atas harta perolehan di tahun 1985 hingga 2015. Kemudian di skema yang kedua Bapak Ibu, ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016-2020. Nah, namanya juga kesempatan. Jadi perlu dimanfaatkan. Tetapi sebelumnya kita memahami dulu supaya bisa melakukannya dengan baik dan benar. Dan untuk mengelaborasi lebih jauh tema kita, yakni mengikis keraguan program pengungkapan sukarela, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang saya akan langsung saja perkenalkan kepada Anda. Yang pertama seperti yang tadi sudah saya mention adalah Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo. Pak Dirjen, apa kabar? Kabar baik. Sehat Pak Dirjen? Alhamdulillah sehat selalu. Harus selalu sehat dan bersemangat ya Pak supaya tax rasionya makin naik. Bismillah. Dan kemudian ada Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) sekaligus pemimpin umum dari DDTC News, Bapak Darussalam. Pak Darus, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Penuh dengan semangat karena bajunya sudah merah. Pasti. Sama merah kita nih hari ini. Iya, ini senada saya doang yang selingkuh ini kayaknya bajunya warna kuning. Sesuai dengan warna DJP ya Pak. Bapak, ini saya langsung tanya saja kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, banyak orang yang masih ingin tahu lebih jauh karena informasinya kan masih sepenggal tentang PPS ini Pak. Sebenarnya latar belakang PPS ini apa Pak Dirjen? Mbak Mano ya, selamat pagi juga untuk teman-teman ataupun para pemirsa seluruhnya. Jadi kalau mungkin tadi ditanya latar belakangnya apa kan gitu ya. Jadi kalau mungkin boleh sedikit saya mulai dari program pengungkapan sukarela dulu nih. Oke Pak Dirjen. Jadi program pengungkapan sukarela ini kan ada suatu program ya yang didesain yang ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang tujuannya untuk memberikan kesempatan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Manohara tadi. Kepada siapa? Kepada wajib pajak. Karena apa? Kita merasa perlulah kiranya wajib pajak diberikan kesempatan. Setelah amnesti yang dilakukan tahun 2016-17 kemarin, pada waktu itu kita belum memiliki akses informasi yang memadai, sehingga ada amnesti pada waktu itu ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki akses informasi terhadap aset-aset keuangan dari beberapa negara dan termasuk juga yang ada di Indonesia. Nah, perlu kiranya diberikan kesempatan kepada siapa? Kepada seluruh wajib pajak. Paling tidak, yuk kita bareng-bareng lah. Apalagi negara membutuhkan, kan gitu ya. Negara membutuhkan sesuatu yang sustain, yang berkelanjutan untuk mendukung APBN. Dan kedua, pada saat situasi yang memang betul-betul luar biasa, pandemi COVID kemarin kan gitu kan, itu yang melatar belakangi sebetulnya. Karena for sure pajak merupakan bagian dari elemen APBN, dan kita membutuhkan banyak penerimaan. Sementara di sisi yang lain ada sesuatu yang mungkin kita juga bisa lakukan,
tapi ada kesempatan diberikan kepada wajib pajak sebelum betul-betul kita melakukan aktivitas yang Penegakan hukum itu tadi ya Pak? menggunakan data dan informasi yang kami dapatkan. Kalau boleh jujur aja ya, sekarang terakhir kami dapatkan informasi kan di tahun 2020-2021 nih. Udah kita dapatkan kan gitu ya kira-kira ya. Nah, dengan undang-undang ini sebetulnya ada suatu session lah kira-kira. Sebelum kami menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, proper kan gitu ya, kesempatan pada seluruh wajib pajak, yuk kita laporkan deh. Karena ujungnya adalah sesuatu yang belum terlaporkan dalam SPT. Tapi kembali ke masalah tadi latar belakangnya, kan gitu ya, bahwa dengan situasi COVID luar biasa kemarin kan kita mesti mendudukkan cerita sebetulnya. Kita konsolidasikan secara menyeluruh fiskal yang ada. Tujuannya satu tadi, supaya APBN kita yang memang tugasnya kuat untuk kemaslahatan masyarakat. Mulai dari kalau pas kemarin jagain kesehatan, kan gitu ya, jagain kesehatan itu kan salah satu yang paling utama pada waktu situasi pandemi COVID ya. Kemudian ekonomi kan agak mengkeret tuh kemarin, kita stimulir untuk lebih supaya bergerak lebih cepat. Dan di sisi yang lain banyak juga perlindungan sosial diberikan untuk jaga kesejahteraan masyarakat. Nah, memerlukan sesuatu kan di situ tuh. Makanya kita rapikan dalam suatu susunan konsolidasi fiskal, dan yang diharapkan adalah konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Jadi kita ciptakan fondasi. Untuk menciptakan fondasi, nah seluruh elemen masyarakat ini ada. Karena pajak itu bukan hanya kepentingan satu atau dua bagian, tapi seluruh bagian dari masyarakat Indonesia. Makanya sebelum kita jalan ke depan, kita kasih kesempatan dulu nih, ya kan, yuk sampai dengan tahun 2020 kita settle. Nah, kita harapkan 2021 onward gitu ya, ke depan ya sudah sama-sama kita semua masuk ke dalam sistem, dan sistem inilah sebetulnya yang menjaga sustainabilitas dari penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Cuman Pak Dirjen, tadi kan Pak Dirjen kan sempat mention terkait mengenai tax amnesty. Nah banyak orang ini yang bingung, apa bedanya sih sama tax amnesty ini? Kan dulu udah pernah ada, nah sekarang namanya lain. Apa bedanya Pak Dirjen? Kalau kita boleh sedikit cerita lagi nih, ya nggak apa-apa kan, ini kan kita sharing ya supaya masyarakat juga pun confirm ya. Jadi kalau dibilang beda, bahwa yang pertama situasi yang mungkin membedakan. Jadi pada waktu amnesti dulu kan, tadi saya sampaikan, akses informasi kan kita belum dapat nih. Financial account atau akun keuangan ya, yang ada di dalam negeri dan di luar negeri kan kita belum mendapatkan secara otomatis pada waktu itu. Makanya kita dudukkan dengan amnesti, memberikan settlement dalam pengampunannya kan gitu ya. Nah, kita ajak mereka masuk. Supaya apa? Ya pada waktu nanti di titik masanya semuanya sudah dalam lintasan kan gitu kira-kira. Ini yang pertama tuh. Jadi pada waktu itu kami belum mendapatkan. Nah, yang kedua, kalau kita bedakan dengan PPS ini, situasi tahun 2020 tadi saya sampaikan, kita sudah mulai mendapatkan nih. Ya kan, sebelum kita gunakan untuk assessment, ada kesempatan lagi nih, satu kesempatan sebelum betul-betul kita truly menggunakan itu sebagai basis enforcement. Dan tujuannya yang pertama nih, kalau kita bicara amnesti waktu itu kan pengen membawa uang-uang ataupun aset yang semula ini nggak ketahuan nih Mbak. Di SPT juga nggak ada sebagian di luar negeri, pengennya masuk ke Indonesia, muncul ke dalam sistem ekonomi. Itu pada waktu tax amnesty itu. Nah, kalau yang sekarang ya hampir sama sih sebetulnya. Kalau masalah aset ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri kan gitu kan, dibawa masuk ke Indonesia yang di luar negeri. Pengennya apa? Meningkatkan ekonomi. Kalau dari sudut pandang itu. Kemudian yang beda lagi nih Mbak Manuara ya, masalah waktu. Kalau waktu dulu kan 9 bulan kita letakkan ya, dengan 3 tarif yang berbeda. Early bird, jadi mana yang duluan tarif lebih murah. Kalau sekarang ya tarifnya relatif sama. Ada 2 kebijakan kan, kebijakan satu itu untuk yang peserta tax amnesty pada waktu itu yang belum seluruhnya melaporkan harta 2015. Tarifnya lebih tinggi daripada tarif tax amnesty waktu itu. Kalau dulu kan 2, 3, 5 kan kita bicara paling gampang ya, 2, 3, 5 untuk dalam negeri. Kalau sekarang kan 8 nih sebetulnya. Kalau barang di dalam negeri atau barang dari luar negeri masuk ke Indonesia kan tarifnya 8.
Ada insentif kalau memang untuk spesifik penggunaannya, masukin ke SPN atau masukin ke apa namanya instrumen-instrumen yang kita perlukan peningkatan seperti apa namanya ya, energi terbarukan misalnya. Itu yang dengan tarif lebih murah. Nah, sedangkan yang kedua nih, yang bedanya yang kedua nih, kalau kita bicara untuk kebijakan yang kedua, itu kan penghasilan, sebenarnya penghasilan yang tanda kutip nih, kita apa namanya, kita berikan kemudahan adalah harta yang merupakan representasi penghasilan dari 2016 2020. Karena masih baru, ya tarifnya lebih tinggi. Ya kan, tarif normalnya adalah 14 kan gitu ya, 14% kan. Kalau diinvestasikan ketemunya 12 karena ada insentif di situ. Kalau barang tetap di luar negeri tetap 18%. Tapi itu lebih murah daripada kalau kita kenakan PPh orang pribadi. Lebih gede lagi. Wages itu paling tinggi 30% kan gitu tuh. Jadi sebetulnya ini kalau dikatakan beda nggak dengan teks amnesti pada waktu itu, ya beda. Situasinya beda kan gitu ya. Kemudian tarifnya juga beda, masa waktunya juga beda. Dan untuk yang kedua, terus terang aja, yang kita desain waktu itu hanya untuk orang pribadi. Untuk yang kebijakan kedua ya, itu hanya untuk orang pribadi saja. Dan representasinya adalah penghasilan. Yang berubah menjadi wujud harta, kira-kira seperti itu. Mau tahu lagi bedanya lagi? Iya Pak, karena khawatirnya kalau penghasilannya mungkin tidak dilaporkan, jangan-jangan dia pelihara tuyul gitu loh Pak. Nah, penghasilan nggak dilaporkan, pelihara tuyul nggak apa-apa, asal ada duitnya kan, mesti bayar PPh. Tarifnya kan paling nggak 30%. Nah ini yang mungkin duit ini kan bisa berubah menjadi harta yang lain toh. Nah itu Pak, tiba-tiba muncul soalnya Pak. Tiba-tiba muncul harta, dari mana asalnya, monggo silahkan. Kalau belum dibayar pajaknya, ikutkan PPS. Supaya gamblang, jelas, dan tidak ada dusta lagi di antara kita. Kira-kira gitu. Keinginannya seperti itu ya, pengennya ya sesama elemen masyarakat bangsa lah. Pajak dipakai untuk pembangunan, ya sama-sama kita gotong royong kan gitu ya. Apapun juga yang kita miliki dan memberikan hasil ke kita, bagi sebagian untuk negara dalam Tapi bentuk pajak. Pak, ini durasi waktunya kan jauh lebih pendek ya Pak dibandingkan yang kemarin. Yang kemarin 9 bulan tadi Bapak sampaikan, yang ini kan 6 bulan. Betul. Nah, untuk bisa mengantisipasi kendala-kendala yang dimungkinkan terjadi nih Pak. Nah, antisipasi dari DJP seperti apa Pak Dirjen? Nah, kalau antisipasi mungkin gini ya Mbak Mano ya, saya sedikit cerita. Yang pertama yang jelas kita menggunakan model pelaporan atau deklarasi online. Jadi no antri-antri kayak no dulu antri-antri. ya Pak. Ini sedikit cerita aja nih. Ya. Pada waktu tanggal 1 Januari, ya kan? 1 Januari itu kan habis tahun baru ya. Kita kan habis melek-melekan tuh, kalau bahasa Jawa itu melek-melekan lah ya Pak Darus ya. Habis melek-melekan kita baru tidur tuh. Ternyata ada wajib pajak yang sudah submit untuk ikut deklarasi. Nah itu tadi masalahnya, ya kita pengen memberikan servis ya supaya tidak ada antri-antri kan gitu tuh. Dan kemudian yang kedua kan juga sederhana sekarang, tinggal cek aja harta yang belum ada di SPT seperti apa, kalau belum ya dilaporkan kan gitu aja kan. Jadi so easy dan deklarasinya pun juga formulirnya sederhana kok. Udah nggak jelimet yang tebel-tebel gitu ya Pak? Enggak jelimet, jadi istilah kata ya tinggal ngisi formulir apapun juga yang kita miliki. Dan saya yakin kan dengan pengalaman TA waktu itu kan sekuensi cerita kan muncul ya. Dulu pernah ikut TA, sekarang ngisi SPT, dan kemudian kita ingat harta yang dimiliki belum dilaporkan di SPT, nah tinggal laporkan di PPS ini, dideklarasikan. Jadi sederhana sih. Nggak ruwet seperti yang orang bayangin ya Pak dan ya. tinggal klik bayar, nah submit selesai. Gitu doang Pak? Iya. Orang ngebayanginnya soalnya dalam bayangan kita kalau dulu teks amnesti kan udah ngisi-ngisi banyak, ribet, dilampirin, terus habis itu dihitung sendiri. Kalau ini enggak ya Pak? Enggak, kalau ini sih relatif tidak ribet. Karena semuanya dipandu lewat otomasi, jadi nggak perlu ke kantor juga sih. Gitu, jadi simple gitu loh. Pak Dirjen tadi sempat declare juga, menyampaikan Pak Dirjen ini bahwa membangun pondasi. Apa ini adalah upaya untuk bisa mendiversifikasi atau meluaskan wajib pajak yang selama ini kadang-kadang objeknya ini masih kurang, apakah supaya itu atau ada yang lainnya Pak Dirjen dari PPS ini? Kalau boleh, makanya saya tarik tadi mundur sedikit ya, bahwa pajak itu kan untuk menjaga keberlanjutan APBN, kan gitu tuh.
Jadi ya kita perlu untuk memastikan bahwa yang subject to tax should be taxed, kan gitu kira-kira kan, yang merupakan objek pajak mesti harus dipajakkan, kan gitu tuh kira-kira bahasa sederhananya kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita memperluas basis, karena secara natural pajak itu kan manifestasi dari kegotong royongan, ya kan, kegotong royongan siapa? Ya yang ada di Indonesia, penduduk Indonesia. Jadi kalau memang mendapatkan penghasilan di atas PTKP ya hukumnya menurut undang-undang membayar pajak penghasilan. Yang jualan barang kena pajak, ya hukumnya dia mengut PPN kan gitu tuh. Yang punya aset tanah dan bangunan wajib bayar PBB kan logiknya seperti itu. Nah inilah salah satu di antara cara kita sebetulnya sih. Yuk kita bareng-bareng kita letakkan fondasi, apalagi sistem administrasi kita juga lagi kita perbaiki ya. Dalam rangka reformasi perpajakan yang kami lakukan. Jadi di samping policy tadi, undang-undang saya katakan sebagai policy untuk meletakkan fondasi, karena APBN harus tetap jalan terus. Jadi bukti kehadiran negara kepada masyarakat kan bagaimana menggunakan APBN untuk pembangunan kan gitu ya. Nah salah satu sokok gurunya adalah penerimaan pajak. Nah kepenginnya kan meningkat nih, apalagi nih, saya masih punya PR bagaimana meningkatkan tax ratio. Di Indonesia ini yang salah satu bottom line kita ya. Kenapa kok kita menciptakan fondasi yang lebih solid, wujud kegotong royongan, dan ujungnya nanti adalah bagaimana menciptakan tax ratio meningkat. Kalau meningkat tax ratio insya Allah lah, jadi ada space buat negara ini untuk terus biar melakukan sustain. Berkelanjutan. Programnya pun juga bisa apa kira-kira yang harus dilakukan untuk pembangunan infrastruktur, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk jagain masyarakatnya. Nah, itulah fungsinya di situ sebetulnya. Pak, tapi kalau ini kan online Pak ya, no ngadat-ngadat kan Pak? No ngadat-ngadat. Karena itu deg-degan kita Pak, udah ngisi Pak, jelimet sampai jereng-jereng gitu Pak, terus tiba-tiba dimati Pak. Enggak, sekarang dalam lagi. Enggak, sekarang ya, termasuk juga SPT yang sekarang kita lakukan pun. Ini kan kebetulan ketemu SPT nih. Barengan. Nah, bulan ini kan bukan hanya kita ngomongin PPS sebetulnya, tapi yang in the short akhir bulan ini SPT orang pribadi mesti selesai dimasukkan. Nah ini, saya juga dalam forum ini sekaligus ngajak nih, menghimbau, mengingatkan kepada wajib pajak orang pribadi ya, yang belum menyampaikan SPT, saya mohon kiranya untuk SPT tahun 2021 juga disampaikan by the end atau akhir dari bulan Maret 2022 ini. Nah, sekalian diingetin. Nah, saya jagain dua nih, jagain submission untuk SPT, ya kan, sistem kita mesti kawal, dan jagain submission dari PPS. Nah, dua-duanya kita paralel. Dan insya Allah lah, no ngadat-ngadat lah. Paling pada waktu pemeliharaan nih, mohon maaf kemarin kita lakukan pemeliharaan kan gitu ya, jagain. Karena yang kita khawatirkan gini nih Mbak Mano, tidak hanya memudahkan layanan, tapi kita juga jagain keamanan. Nah itu Pak, cyber security ini ya, Pak. betul. Ini yang kita terus jagain. Makanya kemarin kalau ada tanda kutip pada ngadat, kan kita lagi pemeliharaan nih. Kita juga naruh nih dalam sistem supaya sistem kita ini juga aman. Jangan sampai sistem kita ini digigitin oleh orang lain gitu loh kira-kira. Insya Allah aman lah kalau selama yang kita jagain barang-barang. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, paling tidak sudah bisa memberikan gambaran secara gamblang seperti apa kemudian program pengungkapan sukarela. Nah kalau sudah ada keingintahuan yang mendalam dari Bapak Ibu sekalian para partisipan, silakan saja langsung menuliskan pertanyaan di link di bawah ini supaya nanti di segmen 4 saya bisa sampaikan kepada para narasumber. Itu tadi penjelasan dari Pak Dirjen, bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Darussalam. Sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami. Kok dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Jen, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga? Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP.
Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam, Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan, karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Anda masih mengikuti talk show PPS bersama dengan Pak Dirjen Pajak dan juga Pak Darussalam. Tadi kalau kita sudah mendengarkan lebih jelas mengenai PPS itu sendiri secara latar belakang, harapan dan target, serta upaya untuk mengatasi tantangan. Nah, bagaimana sebenarnya tanggapan dari masyarakat luar? Nah, kita langsung tanya sama Pak Darus. Pak Darus, ini ada skema baru yang digunakan oleh pemerintah yang banyak orang masih belum mengerti barang apa ini. Nah, kalau Pak Darus melihat dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, tanggapan Pak Darus seperti apa? Ya, memang pada awalnya kita saya sebagai wajib pajak seperti wajib pajak lainnya bertanya-tanya ya, ini ada apa dengan PPS kan gitu. Belum lama teks amnesti baru aja diluncurkan. Sekarang kok ada PPS. Jadi saya punya pandangan, pada awalnya punya pandangan tersendiri terkait dengan PPS ini. Apakah PPS ini tidak nanti menimbulkan kesan yang kok wajib pemerintah kok condong kepada wajib pajak yang tidak patuh? Itu kan kesan pertama. Kedua, bagaimana nih perasaan yang wajib pajak yang selama ini patuh gitu, kok tahu-tahu ada PPS lagi seperti itu kan? Lantas juga ada yang berkesan wah berarti ini pemerintah tidak bisa menanggulangi ketidakpatuhan wajib pajak kan gitu ya. Nah, ini tanggapan biasa yang ada di masyarakat ya pada awal isu ini beredar, dan ketiga dalam perjalanannya sampai hari ini kan sudah 3 bulan ya. Iya. Nggak berasa ya Pak, udah 3 bulan ya? 3 bulan dan nggak terasa. Tetapi dengan 3 bulan ini semua orang berproses ya, termasuk saya di dalamnya. Saya lantas kita sesama dengan wajib pajak sering diskusi ya, sering diskusi apa nih maksudnya seperti apa kok ada lagi PPS ini seperti itu. Nah, saya pun juga banyak membaca lagi pengalaman negara lain. Ternyata di negara lain ya PPS ini ya dengan segala bentuknya ini memang juga terjadi di banyak negara. Jadi hal-hal yang wajar dalam konteks menanggulangi kepatuhan wajib pajak. Memang di sini untuk membawa wajib pajak yang tadinya tidak patuh dan ingin patuh itu bukan proses yang 1-2 gitu ya. Jadi proses yang lama dan panjang yang mungkin saja mengulangi kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Nah, itu yang terjadi. Nah, dari pengamatan saya ternyata ada hal yang menarik nih ya. Ketika suatu negara itu banyak wajib pajaknya yang tidak patuh, tetapi sebenarnya tuh mereka ingin patuh gitu loh. Apa yang harus diambil pemerintah negara tersebut? Ya ini membuat suatu kebijakan yang mana kebijakan itu bagaimana menjembatani mereka, memberikan perlakuan khusus yang tetap dalam kerangka, tetap memperhatikan keadilan itu sendiri. Artinya begini, artinya kebijakan itu juga tidak mencederai wajib pajak yang selama ini patuh, tetapi
juga jangan sampai kalau ini dikenakan kepada mereka yang ingin patuh kebijakan pajak yang pada umumnya, wah itu luar biasa beratnya. Enggak Pak, itu mengalami keengapan yang luar biasa Pak Luar biasanya. biasa, jadi ketika ingin patuh tapi kebijakannya ini kita nggak mungkin melakukannya, beban pajaknya luar biasa. Nah, disinilah saya pikir kebijakan semacam PS ini adalah jalan tengah menurut saya. Jalan tengah yang memang harus diambil mau nggak mau. Yang penting tujuan akhirnya bagaimana yang mereka selama ini tidak patuh. Saya yakin mereka ingin pasti dan sebagian besar pasti ingin patuh. Mereka nggak mau lagi lah berperilaku seperti dulu gitu kan. Kadang kalau kita beraktivitas di ruang gelap itu nggak kelihatan Pak. Jadi kadang-kadang bisa nabrak-nabrak. Nah ini kan dibuat secercah harapan dan cahaya seperti itu ya Pak. Nah inilah yang diambil di banyak negara dan Indonesia pun juga mengikuti gitu ya apa yang sudah dilakukan di banyak negara. Jadi menurut saya ini kebijakan yang yang memang seperti itulah yang harus diambil untuk menyelesaikan ketidakpatuhan wajib pajak di banyak negara seperti itu. Nah sekarang kalau kita dalam konteks Indonesia nih, perilaku wajib pajak Indonesia seperti apa ya? Nah kalau kita sempat disinggung oleh Pak Dirjen, tax ratio kita yang masih ya di bawah 2 digit untuk beberapa tahun ini, termasuk juga yang cukup rendah di kawasan Asia Tenggara seperti itu kan ya. Jadi memang ya ini persoalan bersama kita gitu ya untuk membawa bagaimana ini wajib pajak ini menjadi patuh. Nah dalam konteks keadilan tentunya juga kita nggak ingin pembiayaan negara ini dibebankan kepada mereka saja kan yang selama ini ada di sistem gitu kan seperti itu. Yang sudah tercatat. Sudah tercatat gitu. Nah bagaimana yang di luar sistem ini juga ikut juga saling membahu-membahu dengan wajib pajak yang sudah patuh. Jadi sebenarnya ini agar beban negara ini semua dibagi secara proporsional sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Nah terakhir dari hasil perenungan saya yang mengubah persepsi saya yang pada awalnya mempertanyakan kenapa harus Kayaknya bukan Bapak aja, kayak banyak orang yang tanya Pak ini barang ini apa saya wakil dari mereka gitu kan, jadi gitu kan. Tapi itu fakta di lapangan seperti itu gitu kan. Jadi apalagi sekarang kan di masa pandemi ya, kalau menurut saya kontribusi pajak salah satu lewat PPS ini adalah tadi kalau Pak Dirjen kan jelas bahasanya kegotong royongan. Kalau saya pakai istilah solidaritas gitu kan ya. Jadi bahkan kalau saya lihat terkait dengan kontribusi pajak di negara lain yang terjangkit dengan pandemi, misalnya di negara Meksiko itu ada pajak solidaritas Pak Dirjen. Oh itu yang memang sengaja diadakan kebijakan ya nggak ada pilihan. Kalian yang mampu, ya tolonglah negara. Dan itu diberlakukan jangka pendek kok Mbak, cuma 3 bulan saja. Itu di Kolombia 3 bulan. Artinya apa? Artinya ya ayo bersama-sama, gotong royong itu solidaritas. Nah makanya bagi mereka yang selama ini belum patuh, ya ayolah bergotong royong kontribusi pajak melalui program PPS ini. Seperti itu. Cuman Pak Darus, tadi Bapak sempat mention bahwa banyak yang ragu-ragu. Nah jangan-jangan ragu ini karena nggak tahu Pak. Kan katanya kan tak kenal maka tak sayang benernya Pak Darus ya. Nah sementara dulu Pak Darus waktu teks amnesti kan begitu gencar mensosialisasikan supaya basisnya tadi semakin luas, pendapatan pajak kita semakin naik dan tentunya pajak kita untuk kita nih Pak Darus. Nah kalau dari catatan Pak Darus, apa sih catatan yang penting yang bisa Pak Darus berikan? Ini udah 3 bulan, masih ada 3 bulan sih sebenarnya. Nah apa yang masih dibenahi sebenarnya kalau bicara tentang sosialisasi dan lain-lain? Ini mewakili suara teman-teman lainnya, suara wajib pajak. Yang ini mungkin saya juga sampaikan kepada Pak Dirjen gini ya. Yang ada di benak mereka, di benak kami, kalau memang kalau memang Direktorat Jenderal Pajak itu punya data atau informasi, kenapa nggak dieksekusi saja? Nah ini seolah-olah seperti itu. Jadi kan langsung enforcement. Ini menjadi keraguan mereka. Jangan-jangan informasi itu nggak ada kata mereka. Tetapi saya lebih tegas jangan-jangan ini sebenarnya. Tapi saya sampaikan juga, memang menurut saya dengan data dan informasi yang mungkin yang sudah ada di DJP itu sebenarnya bagi itu DJP kalau mau ya,
dia akan terapkan saja. Iya. Tetapi kan kita tahu sistem pajak kita kan dibangun atas self assessment system. Artinya apa? Artinya wajib pajak itu diberi kepercayaan. Nah, ini yang roh sistem ini yang mungkin dijaga oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak yang tidak mau menerapkan secara konfrontasi menurut saya. Jadi sistem ini tetap dijaga, dibangun ya. Kita sistemnya self assessment. Pajak yang terutang silahkan Anda hitung sendiri. Nah, ketika ini PPS, kita masih beri kesempatan. Kita masih percaya kok kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang selama ini kalau memang belum dimasukkan dalam sistem, belum diperhitungkan, oke, silakan hitung sendiri. Baik loh sebenarnya ya Pak Darus ya. Mestinya kan seperti itu. Nah, yang inilah mungkin yang belum banyak dipahami. Nah, saya yakin dengan adanya talkshow seperti ini, Dirjen Pajak juga menyampaikan sebenarnya kalau mau sih saya bisa saya aja. dengar Pak Dirjen gitu kan. katanya keliling terus untuk sosialisasi. Ya, tapi pendekatannya bukan pendekatan konfrontasi yang diambil, karena memang kalau kita lihat dalam praktek di dunia ini juga memang pendekatan konfrontasi ini sudah ditinggalkan. Itu paradigma lama. Paradigma yang dibangun adalah sinyal bahwa ketika informasi ini sudah ada, kami bisa mendeteksi perilaku para wajib pajak. Inilah paradigma baru yang dikembangkan. Barat kata, aku tahu loh apa yang kamu punya, jadi no ngadi-ngadi lagi ya, gitu ya Pak ya. Cuman Pak, ini dari sepengamatan Pak Darus juga ya. Ini kan ada 2 paralel program yang berjalan bersamaan, yakni PPS dan juga SPT. Tadi Pak Dirjen sampaikan. Kalau dari sepengamatan Pak Darus nih sebagai seorang analis yang dulu juga berpengalaman mengamati teks amnesti sampai sejauh ini dengan raihan catatan dari Ditjen Pajak, ini bagaimana Pak Darus? Ya memang ini waktunya menurut saya pemilihan waktunya tuh berbarengan ya. Mau PPS dulu atau mau lapor SPT dulu gitu kan. Iya. ya itu memang juga dirasakan kan seperti itu ya. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada masalah ya. Sebenarnya itu bisa juga inline ya, sambil kita membetulkan SPT masa lalu sekalian jalan menurut saya. Kalau saya menangkapnya dari sisi itu aja gitu, sekalian satu kerja satu tarikan nafas benar Pak Dirjen, terselesaikan 2 hal ini kan seperti itu, jadi inline gitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah seperti itu ya. Jadi nggak mumet lah ya berkali-kali, nanti ini baru selesai, nanti tambah lagi ini, nanti habis itu tambah lagi ini. Kalau ini kan tuntas tas, jadi nanti ketika endemi jangan-jangan pengusaha lebih enteng gitu, betul nggak sih Pak? Kalau dari tanggapan Bapak ketemu teman-teman tuh Pak? Kalau saya memandangnya kesempatan kita bagi kita yang memang mampu secara hitung-hitungan pajak ya, punya penghasilan yang memang di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya, pada saat inilah kita akan bisa sampaikan sekalian membantu negara ini mengatasi pandemi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan wajib pajak yang siapa mampu, lagi gitu ya. Itu tadi tanggapan dari Pak Darussalam yang tentunya Anda semakin penasaran bagaimana kemudian kita bisa terlibat dalam program pengungkapan sukarela ini, karena ungkap saja mumpung ada PPS, sekali lagi Anda bisa mengakses link di bawah ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Pak Dirjen dan juga kepada Pak Darussalam. Sesaat lagi kita kembali, tetaplah bersama kami.
Masih di Talk Show PPS, ini merupakan kolaborasi dari DDTC News dan juga Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Pak Dirjen dan juga Pak Darussalam membahas tentang mengikis keraguan program pengungkapan sukarela. Pak, tadi sudah dengar kan Pak tanggapan dari wajib pajak yang disampaikan oleh Pak Darussalam. Kenapa sih kok nggak langsung diungkap saja? Jangan-jangan nggak punya. Jangan-jangan DJP ini memang terlalu baik sebenarnya Pak. Mbak Manu, Pak Darus, makasih ya. Kalau masalah data dan informasi, enforcement kita lakukan dalam beberapa tahun, ya kita nggak perlu ngomong di publik lah. Banyak yang kita lakukan, penyidikan, orang digisling juga ada kejadian, ya Pak Darus tahu lah ya. Dan kita nggak terlalu publikasikan. Ya itu memang bagian dari proses kita. Nah saya sedikit kembali nih, kembali ke yang Pak Darus sampaikan tadi. Betul nggak kita punya data kan gitu ya? Kami mengumpulkan data. Tadi saya bilang bahwa data akses informasi segala macam gitu ya, itu kami kumpulkan dan tahun 2020 kami sudah dapatkan. Dan ini saat ini nih, kita mulai deg-degan ini. Kan, kita mulai deg-degan ini. Saya kepengennya kan kalau kami ya institusi pajak ini kan yang penting adalah partisipasi masyarakat untuk gotong royong. Sebetulnya kan gitu tuh. Ini alasan utama Ultimate ya PPS goal-nya ya kan Pak gitu ya. kan, bagaimana membawa masyarakat wajib pajak ini masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan. Apalagi di Undang-Undang HPP salah satu diantaranya nih bahwa NIK nomor identitas kependudukan adalah NPWP. Kalau sekarang kan orang minta NPWP, kalau besok orang nggak usah minta NPWP. Udah otomatis. Melekat di NIK itu adalah NPWP. Masalah aktivasi mungkin nanti kita bicara yang berbeda. Jadi saya menggunakan momentum Undang-Undang HPP ini untuk memang betul-betul mendudukkan sistem administrasi perpajakan. Dalam mereka tadi jagain perluasan tax base, jagain bagaimana partisipasi masyarakat. Yuk kita bareng-bareng bangun negara deh, gitu kita kira bahasa sederhananya. Dan yang kami lakukan saat ini nih, Bapak dan Ibu sekalian, kalau mungkin boleh ya, dengan data dan informasi yang kami punya saat ini, kami nih teman-teman kami di lapangan udah mulai dikirim istilah kata reminder lah. Surat cinta. Ya, kalau kemarin saya ngirim, saya sendiri yang teken blasting email ya, untuk mengingatkan SPT. SPT akhir Maret, tolong disampaikan. Saya sampai di tanda kutip bukan diprotes ya anak saya sih, kok aku dikirimin. Loh, kamu punya Pak. NPWP, masa kok enggak? Kan gitu kan. Iya, saya udah dikirimin Nah, 2 Pak kali Manu juga dapat kan, dikirimin. Dan yang tanda tangan saya kan. Iya. Nah, ya itu tadi. Cinta sekali DJP gitu kan ya. Istilah kata dengan informasi yang kami miliki, kami mencoba untuk ngingetin sebetulnya. Nah, itu untuk SPT. Sama pun juga dengan PPS ini sebetulnya. Kami lakukan sosialisasi segala macam, tapi di sisi yang lain, kami mencoba mengekstrak nih data dan informasi yang kami punya, kami cocokin dengan wajib pajak yang ada di sistem informasi kami. Ada yang sudah terdaftar ber-NPWP dan ada yang belum. Ada yang belum, Pak? Ada yang belum ber-NPWP, tapi punya aset. Oh iya, ya. Tiba-tiba di tabungannya ada berapa miliar gitu ya Pak ya, padahal nggak punya NPWP. Makanya saya kepengen nih, mungkin ya karena logika yang tadi disampaikan oleh Pak Darus, saya kepengen tuh ngajak masyarakat Indonesia ini memang menjadi bagian dari sistem perpajakan. Yang memang harus bayar, yang nggak harus bayar, yang nggak bayar. Kalau perlu malah masyarakat yang memang perlu dibantu. Pemerintah kan juga sering sampaikan, yang berpenghasilan ya memang dia harus kontribusi kan gitu tuh. Kalau yang memang tidak berpenghasilan atau kurang penghasilannya ya tidak harus berkontribusi. Dan bahkan negara hadir untuk memberikan bantuan. Nah, sedikit saya balik yang disampaikan Pak Darus tadi. Bahwa saat ini ya nanti kalau ada masyarakat wajib pajak tiba-tiba mendapatkan surat dari kami, iya, Pak, itu kan banyak, gitu tuh. Pak. Jadi Pada nanya, bingung, kami Pak. sebetulnya gini, ya istilah kata ngingetin aja lah bahwa Bapak dan Ibu ada dalam sistem kami ada ini harta. Kami kumpulkan dari berbagai macam sumber. Kalau mungkin boleh saya sebut sumbernya ya, akses informasi perbankan di Indonesia. Oh iya. Satu, kan karena duit di bank kan. Akses informasi dari otoritas perpajakan negara lain ratusan udah kita connect dengan mereka, kami dapatkan kan itu tuh. Terus kemudian data aset yang di atas muka bumi ini termasuk mobil dan sejenisnya kan gitu ya. Ya kami coba kumpulkan terus nih dengan para pihak. Kami mencoba untuk gandeng karena wujud penghasilan itu kalau setelah selesai dikonsumsi jadinya harta kan gitu kan. Iya Pak, yang tadi Bapak mention di awal tadi ya Pak. Jadi ujungnya adalah harta. Nah sekarang kalau ada situasi harta dan kami dapat informasinya, dan ini kita ada program nih kan. Nah kita under program ini. Nah saya ngirimin istilah kata bukan teguran enggak sih.
cuman pengingat aja. Ibu Manohara, dalam catatan kami, Anda menyampaikan SPT. SPT ternyata ada ini belum terlaporkan loh. Mumpung ada program PPS, Anda manfaatkan. Kami cuma menyampaikan seperti itu. Jadi kembali lagi, ini kembali sukarela masyarakat wajib pajak tadi. Kalau itu memang aset Anda dan memang belum dilaporkan dan belum dibayar pajaknya sebelumnya, ya mohon. Mumpung ada kesempatan ini kan gitu tuh. Ya. Kalau ada kesempatan kemudahan tadi kalau Pak dimanfaatkan, Darus bilang. betul. Tapi kalau nanti setelah bulan Juni enggak juga, ya. Kututup pintu itu Ya untuk nggak gitu ya, apa-apa. Pak. Program selesai kan. Jadi kita kembali ke basis reguler kan. 30% Kami Pak coba Puyeng. untuk kembali lagi nih. Kapan penghasilan diterima oleh Ibu Manohara, SPT-nya Anda nggak laporkan, ya atas penghasilan itu dibayar pajak penghasilannya. Kan gitu tuh. Simpel kan sebetulnya kan. Jadi tinggal mengkalkulasi, mau kalkulasi yang pakai program PPS ini atau yang setelahnya normal gitu ya Pak Betul. Darus. Jadi makin Saya nggak menyebutkan berapa jumlah wajib pajak yang kami iya. kirimkan surat, ya enggak. Ada Pak, saya nerima Iya Pak. kan? Jadi Saya kalau aja misalnya nerima. ada teman-teman dari masyarakat wajib pajak mendapatkan, bukan berarti apa-apa. Kami cuma mengingatkan aja, ada sesuatu di dalam sistem kami, kalau itu betul ya monggo, kalau tidak, ya tolong jelaskan kepada kami aja nanti di kemudian hari. Tapi Pak Darus, apakah skema seperti ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya, yakni dengan blasting email dan lain-lain, masyarakat sudah tidak lagi ragu dengan apa yang tadi Pak Darus sampaikan, mulai dari jangan-jangan nggak punya datanya, jangan-jangan nggak paham, nggak ngerti, itu nggak sih Pak? Ya, kalau saya memandang surat-surat elektronik yang ditujukan kepada wajib pajak itu sinyal ya. Sinyal. Artinya apa? Kembali lagi dengan pernyataan saya, sinyal ini tidak langsung saya eksekusi loh kan gitu kan ya. Karena kalau yang saya perhatikan ya, era baru ke depan ya, hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak itu dibangun dari saling percaya dan saling terbuka gitu loh ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang ke depan idealnya hubungan itu harus dibangun. Makanya benar ya, PPS ini tadi saya sampaikan ini diadopsi oleh 40 negara. Banyak sebenarnya Banyak ya. sekali. Dan dari 40 negara itu sebenarnya mereka juga secara informasi dan data itu sudah siap juga gitu kan ya. Sudah siap juga. Tapi kan karena celah itu masih ada, akhirnya masih ada yang belum tertib juga ya Pak. Nah, makanya karena era baru itu yang akan dibangun, yang saling setara, saling percaya, saling terbuka, dan itu pun yang akan kira-kira menurut saya itu yang akan dikedepankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena begini Mbak Mano ya, paradigma penegakan hukum dan pemberian sanksi itu sebenarnya paradigma lama. Karena teori paradigma ini pun kalau kita terapkan, banyak negara yang jarang melakukan pemeriksaan atau pemberian sanksi pada wajib pajak kan, tetapi wajib pajaknya juga patuh. Masalahnya apa? Masalahnya satu kata kuncinya ya informasi itu gitu loh ya. Jadi nggak bisa bohong lu ya, gitu ya Pak. Jadi tanpa harus diperiksa, tanpa harus ada sanksi besar, mereka secara sukarela sudah patuh gitu. Jadi menurut saya inilah seharusnya dibangun oleh otoritas pajak Indonesia. Jadi ya, dan ini pun sudah nampak ya, seperti ada program-program Cortex System, ada direktorat teknologi ya, dan Pak Dirjen, dan data ya, Data dan itu informasi ini kan perpajakan. ya, semuanya kan dalam konteks untuk membangun, mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi itu. Dan saya yakin akan ada saatnya ini semua sudah terbangun dengan lengkap. Jadi, seperti itu. Udah jalan Pak Dirjen, itu direktoratnya dan lain-lain. Sudah, makanya supaya tadi masyarakat nih tahu, ini udah siap ini sebenarnya. Jadi saya sampaikan tadi, saya nyambung Pak Darus ya, kalau untuk institusionalitasnya kan sudah bentuknya, contohnya kan gitu kan, satu yang tadi SPT saya sampaikan kan gitu ya. Kalau yang PPS ini banyak surat saya kirimkan, walaupun tidak melalui elektronik juga Pak Darus. Ya. Jadi kalau yang elektronik itu kan yang ada email yang aktif bisa kita jangkau. Itu kami sampaikan secara elektronik.
Tapi kami kan memiliki kantor operasional di seluruh Indonesia. Dan wajib pajak ini kan di seluruh Indonesia. Pokoknya dengan data dan informasi yang tadi Pak Darus sampaikan tadi ya. Data dan informasi yang kami miliki tak cocokin dengan SPT nih. Yang disampaikan oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang memang menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT. Termasuk pun juga data dan informasi yang selama ini wajib pajak yang belum ber-NPWP. Makanya tadi saya sampaikan, Undang-Undang HPP, NIK itu NPWP loh. Jadi semua penduduk Indonesia itu adalah wajib pajak. Kan gitu tuh. Unless kita mengatakan karena dia di bawah PTKP ya nggak perlu diaktifasikan. Kan gitu tuh kira-kira tuh. Tapi kalau yang di atas PTKP ya Anda harus aktif dong. Engage dengan otoritas dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Nah kembali ke yang tadi, seperti apa data, ya tadi kami kumpulkan. Data yang paling sederhana ya data keuangan dari penduduk Indonesia kan gitu tuh. Kita punya Undang-Undang Akses Informasi tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Mulai kita dapatkan, kita sepakat dengan negara-negara mitra itu 2018 awal tuh baru pertama kali kita dapat gitu ya. Nah 2019-20 udah mulai rapi nih. Nah kami gunakan nih siapa punya apa di mana. Nah itu yang lengkap kami, ya Pak berarti ya, siapa punya apa di mana. Makanya tadi kembali ke rule pertama tadi, bagaimana kami jagain data. Nah saya balikin lagi nih. Benar. Jadi data dan informasi kami kumpulkan dan kami jagain. Tapi kami gunakan, kata Pak Dres tadi, saya tuh lebih cenderung saya ingetin kepada masyarakat wajib pajak. Kemudian kalau diingetin jalan ya selesai tuh urusan. Tapi kalau diingetin enggak ya kita tingkatkan sedikit Pak Darus. Makanya kami membangun di tempat saya nih ya, yang pertama kali dilakukan adalah menghimbau, ya kan, menghimbau dulu kalau bahasa kerennya SP2DK itu lah, surat permintaan penjelasan segala macam itu himbauan sebetulnya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita meriksa, nggak kuat kita meriksa. Wajib pajak jutaan kita paling ketemu puluhan ribu orang pemeriksa kan gitu ya, 6.000 pemeriksa saya sebetulnya. Nah setelah memang dihimbau enggak ya kita baru meriksa, iya kan. Nah, kalau memang meriksa enggak, ya mungkin penegakan hukum. Kalau memang dirasa ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Bandel ya, kalau masih bandel. Itu stagingnya kira-kira kan gitu tuh. Jadi istilah kata ya kita mesti ngukur kan. Karena keinginan kita pengen nih masyarakat masuk ke dalam sistem. Ya, tadi NIK kita taruh, mereka ada. Ini ada situasi PPS 6 bulan, ayo kita bareng-bareng masuk ke dalam sistem. Nah baru kita cerita nih. Seperti apa kita memberikan kemudahan. Dan so far ya sampai saat ini semua layanan saya arahkan ke online. Tidak hanya PPS, tidak hanya SPT, termasuk minta apa surat keterangan bebas segala macam udah semuanya online. Kami memang pengennya gitu ya, semua layanan itu online. Memudahkan wajib pajak. Nggak perlu datang ke kantor, kalau bisa online kita online kan. Nah itu kira-kira bahasa mengapa kami kok insist ya, reform harus jalan gitu ya. Menyeluruh, holistik. Betul. Jadi mudahkan di satu sisi, kita tempatkan seluruh wajib pajak itu dalam field yang sama gitu kan. Kesetaraan tadi yang disampaikan Pak Darus kan muncul di situ tuh trust among others. Trust antara wajib pajak dengan kami itu yang menjadi salah satu model kita sebetulnya. Kami tidak tanda kutip ngawur-ngawur dalam melakukan aktivitas. Jadi kepengennya PPS ini menjadi baseline sebetulnya Pak Darus, Mbak Mano ya, baseline untuk peningkatan kepatuhan kita ke depan. Bisa Pak, dijadikan alat Gitu. motor Pak Darus kalau melihat. Iya, jadi kan begini nih, yang kalau boleh saya sampaikan kan ya. Jadi kita kembalilah ke sistem dasar, sistem perpajakan kita kan self assessment. Itu kan intinya memberikan kepercayaan super luar biasa kepada wajib pajak. Monggo Anda hitung pajaknya. Kalau Anda punya kredit pajak, tolong diperhitungkan dapatnya berapa, bayar dan lapor. Nah di sisi lain, bagaimana teman-teman Direktorat Jenderal Pajak itu dapat menilai apakah ini sudah benar atau tidak, kan butuh informasi kan ya. Nah, sekarang terkait dengan informasi itu kan sebenarnya informasi yang paling gampang didapatkan itu kan dari SPT dan lampiran-lampirannya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Tetapi kan itu tidak gampang.
Nah, artinya kan perlu lagi untuk mengumpulkan informasi dari pihak-pihak lain. Itu yang sudah dilakukan Iya, oleh yang DJP sudah ya? dilakukan. Nah, artinya apa ya? Artinya karena ini informasi berasal dari wajib pajak, nah kita diminta untuk mengungkapkan secara sukarela gitu loh. Karena apa? Kalau kita tidak mengungkapkan secara sukarela, ini informasi yang sudah didapat sudah siap loh untuk dicocokkan. Nah, gitu. Jadi saya membayangkan gini ke depan ya, dengan informasi dan diolah dengan sistem yang ada oleh Ditjen Pajak ini yang selalu dikampanyekan yang namanya compliance risk management ya Pak Dirjen. Betul, ya, CRM. seperti itu. Ini adalah alat toolsnya ya kalau nggak salah ya dalam mengelola. Jadi ke depan nih kita nih Mbak Mano akan dikelompokkan nih sesuai dengan perilaku kepatuhan kita. Dari situ bagaimana Direktorat Jenderal Pajak akan memperlakukan gitu. Nah kalau yang saya tangkap pola perilaku kepatuhan tuh ini secara global ya, secara global itu ada 4 Mbak Mano. Yang Pertama wajib pajak patuh. Mudah-mudahan kita ada Kayak di dalamnya saya, Pak. ya. Kalau wajib pajak patuh, bagaimana perlakuan dari Direktorat Jenderal Pajak? Tentunya dilayani kan gitu, diapresiasi. Kedua, wajib pajak yang ingin patuh. Oh, masih ingin. Sebenarnya ingin, Iya, karena ingin. tapi berat seperti yang saya bilang di awal tadi, berat kalau saya untuk patuh, tetapi ini kebijakan umum gitu kan, yang nggak mungkin saya nanti bisa tanggung, makanya dibantu PPS inilah salah satu kebijakan untuk membawa wajib pajak yang ingin patuh itu gitu loh. Jadi perlakuannya bagi yang ingin patuh ya coba dibantu gitu kan. Dan yang ketiga nih yang menarik, bisa patuh, bisa nggak patuh. Dia lihat sikon gitu. Oh iya. Kalau DJP-nya nggak punya informasi, saya nggak akan Ya patuh udahlah. gitu. Tapi kalau punya informasi, saya akan patuh. Nah, perlakuan yang bisa dikenakan kepada mereka ya terus diingatkan, terus dihimbau dengan staging tadi yang sudah diungkapkan. Kalau nggak bisa, dihimbau nggak mau ya diperiksa apa boleh buat. Nah, yang terakhir ini wajib pajak yang mempunyai niat untuk tidak patuh nih kan. Oh, niatnya justru malah Ya jadi ada juga nih. Nanti bisa termapping ya perilaku ini. Jadi ada nanti juga kelompok wajib pajak yang memang waspadalah untuk niatnya jelek. Ya inilah kalau menurut itu yang di banyak negara lakukan ya silahkan melakukan upaya hukum apapun untuk mereka supaya mereka patuh gitu. Jadi nanti saya bayangkan nih jadi kita tuh nanti masuk di mana gitu ya. Tapi saya berharap harusnya kita masuk di kelompok wajib pajak patuh, dan bagi mereka yang belum dan ingin patuh sudah ada cara yang kalau sekarang ini melalui PPS itu. Seperti itu Mbak. Kita konfirmasi benar Pak. Jadi deg-degan kita, makanya sekaligus menghimbau supaya ikutilah PPS. Ayo kita patuh kan gitu tuh. Nah, jadi saya sih sepemahaman dengan Pak Darus, itu yang sedang kita coba terus ya dalam reform yang kita lakukan ya. Jadi satu sisi kita bagaimana mengajak orang patuh dengan 4 kriteria wajib pajak yang ada tadi. Compliance risk management pasti kita lakukan karena kami nggak mungkin melakukan enforcement untuk seluruh wajib pajak. Jumlah wajib pajak 7 jutaan, while kita punya orang paling puluhan ribu, anggotanya cuma 46.000. Nah, kan nggak mungkin kan kita melakukan bahasa sederhananya nggak mungkin mereka seluruh wajib pajak, nah, itulah kira-kira bahasanya. Yang kami lakukan apa ya tadi menggunakan data dan informasi untuk ngingetin, kan gitu tuh. Kelompok yang seperti ini ngingetinnya dengan cara seperti apa, kelompok wajib pajak yang tadi berdasarkan compliance risk managementnya. Risk management yang muncul karena data yang kita kelola. Dan betul yang di awal sampaikan Pak Darus, self assessment. Wajib pajak ngitung sendiri, bayar sendiri, ngelapor sendiri. Sampai kami dapat membuktikan bahwa yang dilaporkan nggak seperti itu harusnya. Ujinya apa? Data. Makanya tadi menjadi valid, kita pengen ngajak semua masyarakat masuk ke dalam sistem pajak. Well itu yang nggak bisa dihindarkan kan, karena tadi ya kita mencoba mengarah ke sana. Di sisi yang lain kita memberikan treatment tadi Pak Darus sesuai dengan konteksnya kan gitu ya. Itu ke depan, makanya muncul satu periode ini 6 bulan ini nih. Cukup 6 bulan. Cukup 6 bulan ini ayo deh, ya kan. Ayo kita bareng-bareng, karena apa ya, dalam periode 6 bulan Anda ikut PPS, saya nggak akan lagi melihat cerita masa lalu lah.
Yang akan kami lihat adalah ada nggak harta yang belum Anda ikutkan. Nah, itu aja kan sebetulnya kan. Jadi kami nggak ikut, misalnya ada peserta PPS, ya kan. Kemudian kami nggak akan meriksa aja juga mungkin nggak. Kecuali kami mendapatkan informasi adanya data yang nggak dilaporkan dalam PPS kan itu tuh. Pada saat kami ngumpulin terus nih kan gitu tuh. Nah ini bukan buat membuat ketakutan, enggak ya. Saya kepengen kita dalam satu frekuensi gitu ya. Ya deh kita bangun. Fondasinya ada di kita semua kok. Karena kita adalah bagian dari elemen bangsa Indonesia. Yang mesti nguatin Indonesia ya kita semua kan gitu kan. Nah dari situlah kita mulai dudukkan. Jadi ada kesempatan monggo deh. Ayo kita bareng-bareng ya Pak Terus ya. Siap. Jadi kita manfaatkan pada saat undang-undang sudah jalan, program ada, waktunya sampai dengan Juni, dan hari ini sudah 26 ribuan something ya. Kalau sedikit aku kasih update deh. Sekitar 26 ribuan wajib pajak bergabung ikut PPS, baik kebijakan 1 atau 2 kan gitu ya. Jumlah pajak penghasilannya sekitar 3,7 triliun. Banyak, Pak. Asetnya ini yang saya kepingin asetnya itu muncul kemudian dipakai untuk ekonomi. Iya. Itu sekitar 36 triliun rupiah. Wah, lumayan, Pak. Paling enggak ini ada nih barang baru yang belum selama ini dilaporkan. Anda ikutkan, udah diikutkan PPS kan. Nah ini asetnya kan bergerak terus nih. Membangkitkan ekonomi. Jadi nggak usah takut masa lalunya, ya kita bicara dari kedepannya ini seperti apa. Nah harapan patuhnya di situ sebetulnya sih. Kita tutup masa lalu dengan kejadian dengan program ini, ya kita looking forward. Ayo kita lihat deh mana. Sama seperti tiap waktu itu. Yang dulu ya kita selesaikan dengan amnesti, ke depan mulai ini aset bergerak. Dan termasuk sukses kalau saya bilang ya amnesti pada waktu itu ya. Ekonomi juga recover, dan saat ini juga ekonomi juga recover bagus kan. Ya, sebenarnya Gitu, sudah ada kira-kira. upaya yang luar biasa dari Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa membuat agar ekonomi ini semakin stabil dengan perluasan base dari hasil kepatuhan Bapak Ibu semuanya. Oleh karenanya, ungkap saja mumpung ada PPS. Nah, itu tagline-nya. Dan buat Anda yang masih pengen tanya, karena nanti di segmen selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Anda, silakan akses link di bawah ini untuk bisa bertanya kepada dua narasumber saya, supaya setelah ini yang masih tadi kalau kata Pak Darus ingin menjadi baik bisa memanfaatkan sebaik-baiknya momen PPS ini. Sesaat lagi kita kembali, tetaplah bersama kami. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam! Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak kuat, Indonesia maju. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak.
Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Bapak Ibu sekalian, berakhir pekan di Kota Jember, cakep. Dari Jakarta melintas tol lewat Pekalongan, cakep. Jika tadi kita sudah membahas bersama para narasumber, sekarang waktunya menjawab pertanyaan partisipan. Coba kita buka. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak yang berhasil kita kumpulkan untuk bisa kemudian saya lanjutkan kepada para narasumber. Saya ke Pak Suryo dulu nih, ada pertanyaan untuk Pak Suryo. Tadi Pak Suryo sebelumnya juga sempat mention kan Pak tentang perkembangan keikutsertaan. Nah sekarang ini ada yang bertanya Pak, perkembangan keikutsertaan wajib pajak dalam PPS saat ini sampai sejauh mana dan sebenarnya potensinya kalau wajib pajak ini mengikuti PPS seberapa besar? Nah silakan Pak Suryo merespon terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Mano ya. Saya mungkin jawab dari potensinya dulu ya. Ya oke Pak. Saya pengennya sih semakin banyak orang ikut semakin bagus. Ya kan, karena kembali tadi bahwa kita kan menyiapkan fondasi nih semua. Ya harapan kita semua orang masuk ke dalam sistem bareng-bareng kan gitu ya. Kalau memang udah clean ya saya nggak akan, kita sih terima kasih kalau udah clean ya nggak ada masalah apa-apa. Ya kita masuk ke dalam sistem. Yang belum ya ini ada kesempatan kan gitu tuh. Ya. Jadi kalau target khusus saya kepengen ya sebanyak-banyaknya. Kan gitu tuh. Sebanyak-banyaknya. Karena apa, nanti asetnya pun juga akan memutar ekonomi kalau memang dia sudah deklarasikan. Nggak ada ketakutan kan. Oh nanti takut kalau asetnya dimunculkan, besok orang pajak datang lihat asetnya dari mana. Ya kayak kita kemarin yang shock Pak, tiba-tiba ada Gracie Rich yang sampai 500 miliar. Jangan-jangan nggak dilaporin gitu kan ya. Itu kan kita terus jalani. Tetap kita, kalau kami tetap apapun juga informasi yang ada di setiap media, kami tindak lanjutin. Kan itu tuh, itu fungsi kami, mengumpulkan, memvalidasi data yang ada. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang tadi yang saya sampaikan Mbak Mano ya. Jadi ikut sertanya, kalau saya bandingkan dengan TA waktu itu kan masih cukup jauh ya. Kalau TA waktu itu kan sekitar 900-an ribu ya. Harapan saya sih kalau target orangnya tuh lebih dari tax amnesty sih. Kalau saya pribadi nih, kalau mungkin boleh ya. Cuman dari beberapa waktu, ini bulan ketiga ketemu di angka 26 ribuan ini yang saya kepengen masyarakat ya setelah, saya nggak underestimate juga lagi persiapan SPT kan gitu ya. Walaupun SPT itu kan tahun 2021, ya kan. Sedangkan PPS ini untuk tahun 2020 kalau kita bicara yang kebijakan kedua. Jadi dua situasi yang kira-kira hampir bersamaan kan gitu ya. Saya malah mohon ya SPT kita dorong, PPS kita jalan kan itu tuh. Karena SPT due-nya 31 Maret, PPS masih sampai dengan Juni. Nah, saya kepengen ya lebih banyak lagi yang berpartisipasi. Karena Mbak, ya supaya tadi Mbak, satu sisi tenang orangnya, tidurnya nyenyak, iya kan? Jadi kalau suratnya tadi kan kita diskusi surat tadi surat tuh langsung terbayang wajah Pak Dirjen gitu kan, deg-degan kita Pak. Saya ngirimin surat sebetulnya lewat Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, dan juga lewat KPP kami. Jadi surat kepada wajib pajak yang tadi just reminding, Bapak Ibu kami punya begini informasinya loh. Nah, kita tapi udah takut duluan Pak, kan, udah ini menunjukkan cerita tadi kan, supaya apa ya, supaya yuk pumpung ada kesempatan kita jalani. Nah harapannya itu yang lebih banyak memberikan partisipasi nantinya. Walaupun nggak semua data dan informasi kami dapat, aku yakin nggak, duit di bawah bantal kami juga nggak tahu. Iya kan? Pak Darus saya nggak tahu tuh di bawah, di belakang kantornya Pak Darus ada bankernya duit ya walau bisa bang. Saya nggak tahu karena apa, nggak direkod dan kami tidak mendapatkan informasi dari perbankan. Tapi kalau yang ada di perbankan dulu di atas 1 miliar kan kami dapat informasinya. Ya minimal itu informasi langsung ada. Ditarik nggak ketahuan. Itu kira-kira jadi nggak usah takut, tetap. Ya ini 26.000 sampai dengan hari kemarin kan gitu ya. Dan harapan saya nih Bapak dan Ibu sekalian para wajib pajak ya masih ada 3 bulan lebih 9 hari ya. Ayo deh mari kita bareng-bareng setelah ngisi SPT ngisi PPS. Dan hidup lebih tenang. Kami nggak ngejar-ngejar kalau memang semuanya sudah
terdeklarasikan ungkap dengan sebaik-baiknya. saja mumpung ada PPS, Bapak Ibu sekalian. Saya ke Pak Darus, geser Pak Dirjen. Pak Darus, ini ada yang bertanya, kalau memang PPS itu oke Pak buat saat ini, gimana ya Pak dampaknya buat hubungan wajib pajak dengan DJP ke depan? Udah macam hubungan percintaan aja ini. Jadi kan tadi saya sempat singgung ke depan akan ada era baru hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Nah, era baru itu kan dimulai dan dibangun sejak saat ini dan aktivitas yang kewajiban perpajakan masa lampau. Nah, kewajiban untuk dapat membangun hubungan yang harmonis kan gitu kan. Kita kan ingin berharap gini Mbak Mano ya. Saya sebagai wajib pajak ingin nanti ke depan dengan DJP itu ya hubungannya harmonis gitu loh. Saya nggak berharap nanti dapat surat-surat kan seperti itu kan ya. Nah, tetapi kan itu ada syaratnya kan gitu. Syaratnya dan kita harus memberesi kalau memang kita selama ini belum bisa menjadi wajib pajak patuh, kita harus memberesi masa lampau kewajiban perpajakan kita kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah untuk saat ini kan sudah dibuka tuh pintunya. Apa yang disebut dengan PPS. Jadi menurut saya PPS itu adalah pintu untuk kita merajuk, ya, menjalin bagaimana hubungan kita ke depan dengan otoritas pajak. Tentunya kita ada di kelompok tadi yang saya sebut, kelompok wajib pajak Pertama ya patuh, Pak harapannya. yang mana apa? Ya kita akan dilayani gitu kan, dengan senyum dan sebagainya ya. Tidak ada lagi surat-surat datang ke rumah. Pak itu bikin deg-degan seperti beneran deh. Saya itu, lagi-lagi ulang gitu kalau kan. dapat surat dari Ditjen Pajak itu bikin aduh. Ya, jadi intinya bagaimana dengan hubungan ke depan, PPS adalah pintu yang sudah dibuka untuk merajuk hubungan ke depan. Ya, jadi supaya lebih harmonis ibarat Betul, kata. betul. Tidak ada dusta di antara kita dan wajib pajak. Nah, kita geser lagi. Ini yang tadi sebenarnya sudah saya tanyakan Pak, tetapi mesti dimention lagi supaya masyarakat wajib pajak yang menyaksikan ini bisa lebih yakin untuk mengikuti program pengungkapan sukarela nih Pak Dirjen. Susah nggak sih Pak PPS Pak? Enggak susah. Nah, harus dimention lagi nih Pak. Gampang, tinggal masuk ke dalam tautan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, portal kami ada di situ. Tinggal dibuka formnya, tinggal diisi. Nanti habis itu pasti ada cerita sebelum submit, bayar dulu pajaknya. Baru masukkan nomornya, submit. Insya Allah semuanya aman. Dan saya so far ya sampai saat ini untuk PPS saya belum mendapatkan keluhan mengenai layanan aplikasi online yang kita lakukan. Jadi so far servernya aman ya Pak? So far servernya aman, cuman saya mau nitip nih Mbak Mano ya. Karena kan beberapa waktu kemarin kan agak dikhawatirkan dengan cyber activities ya. Jadi banyak data yang leak di beberapa tempat kan gitu ya. Kemarin sempat bocor juga tuh Pak aplikasi-aplikasi datanya Pak. Saya kepengen gini, kalau di sistem internal kami kan saya cek terus nih, relatively stabil nggak ada masalah. Nah, saya pengen menghimbau kepada masyarakat wajib pajak yang menggunakan layanan ke Direktorat Jenderal Pajak. Itu yang paling worry itu kan sistem internet itu kan nandain nih. Kalau kita masukin password aja kadang-kadang kan ditanyain kan, apakah Anda mau simpan password kan gitu ya. Nah, saya minta tolong kepada seluruh masyarakat wajib pajak sering di-renew, di-update password yang dimiliki. Karena password Anda itu kebaca loh secara internet things gitu ya. Karena saya sering pakai tuh, apakah Anda mau menyimpan password? Wah, ini yang nanya siapa? Ternyata kan memang sistem. Bukan sistem DJP loh ya, ini sistem yang ada di dunia mayanya ya. Nah, untuk mengurangi, karena kami terus menjaga ini Mbak Mano ya, untuk bukan kerahasiaan, jadi keamanan dari akses informasi, keamanan dari sistem informasi kami itu kami terus melakukan maintaining. Nah, saya meminta masyarakat wajib pajak nih yang mengakses ya terus protokol untuk memperbaiki password itu khususnya sering dilakukan. Jadi itu memang sinergi bentuknya adalah bukan hanya dari upaya maksimal Direktorat Jenderal Pajak untuk mengupdate, mengupgrade sistem dan server, tapi Anda juga wajib pajak wajib merenew terus supaya tetap aman dan terjaga, kira-kira gitu. Tapi bicara aman, terjaga dan yang macam-macam tadi nih Pak Darus sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen ya. Kalau kita bicara tentang PPS,
ada nih banyak yang tadi Pak Darus juga mungkin sudah sampaikan masih galau. Ikut nggak ya, ikut nggak ya, ikut nggak ya, ikut nggak ya. Karena kan informasinya kemana-mana. Yang tadi Pak Darus juga sudah mention. Nah akhirnya banyak yang tidak yakin. Ini Pak Darus sebagai pakar mesti menjelaskan lagi Pak. Memention perlu tidak? Oke. Jadi memang kalau saya selalu mengikuti ya diskusi teman-teman di luar, diskusi teman-teman wajib pajak terkait dengan perjalanan PPS ini ya. Memang pada awalnya mereka masih bertanya-tanya ya. Kedua dari sisi kepastian karena waktu itu pun baru ada undang-undangnya, sementara aturan turunannya juga belum ada. Berarti tapi kan belum, Pak? yang Sudah, waktu itu ya waktu Udah itu ya? belum ada. Saya kan cerita dari awal nih ya. Waktu itu belum ada di awal. Mereka juga banyak bertanya-tanya, sementara memang belum ada aturan turunan yang lebih lengkap kan gitu. Tetapi dengan setelah terbitnya aturan turunan HPP itu, apa yang mereka yang perdebatkan, diskusinya itu mulai terjawab gitu ya. Jadi menurut saya memang untuk dapat percaya itu memang butuh waktu proses ya, dan mengikuti juga aturan-aturan yang turunan, dan aturan-aturan turunan pun saya yakin itu untuk merespon ya, merespon banyak pertanyaan, banyak isu yang terjadi di masyarakat. Nah dengan adanya aturan turunan sudah ada dan teman-teman juga mulai melakukan sosialisasi secara masif. Kalau saya lihat dari teks amnesti dulu itu kan bedanya, kalau sekarang itu kan ada penyuluh ya, profesi fungsional penyuluh gitu kan, dan ini kan saya lihat di setiap kantor wilayah, kantor itu mereka secara terjadwal ya memberikan itu, dan saya yakin dengan informasi yang dari kita percaya dari sisi kredibilitas dan validitas itu bisa dipegang, dan saya yakin kita nggak perlu ragu lagi, apalagi dengan model talk ini ya. Pak Dirjen langsung yang menjelaskan bilang, yang saya kalau boleh dianggap sebagai representasi kan ya, terkait dengan isu-isu di lapangan, dan tadi saya sudah dengar sudah diklarifikasi dan sudah dikonfirmasi. Menurut saya seharusnya tidak ada lagi keraguan, dan ini benar-benar menurut saya kesempatan yang memang diberikan untuk kita bisa masuk kelompok wajib pajak patuh. Mau kapan lagi gitu loh, keburu nanti informasi ini lengkap, seperti itu. Dan saya juga nggak yakin ya kalau sudah informasi lengkap mestinya nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi kesempatan ini. Ya, ini menurut pandangan saya. Jadi ini karena kenapa sekarang PPS ada, karena memang sejak zaman teks amnesti ya memang kita informasi itu lagi berproses kan gitu kan ya. Sehingga ketika memang ini saatnya kita sudah akan punya, dan saya yakin dan mudah-mudahan iya benar ini adalah kesempatan yang paling terakhir, dan itu yang memang harus kita kita respon ya, seperti itu. Segera dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin teks amnesti masih lewat atau ada penambahan yang belum dilaporkan, entah karena lupa, mudah-mudahan lupa. Nah ini segera dimanfaatkan saja PPS-nya sampai 30 Juni. Pak Dirjen, saya akan minta closing statement dari Pak Dirjen. Oke, makasih Mbak Mano Hara. Jadi dalam konteks PPS ini, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita semua untuk reconcile lah, kira-kira kan seperti itu. Kita buat babak baru kepatuhan pajak ke depan, karena kita sudah menyiapkan landasan sebetulnya melalui program PPS yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan beberapa aktivitas yang lain. Nanti kita bisa lihat satu-satu ya untuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan kita pengennya menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan. Yang memang memiliki penghasilan lebih ya saatnya memberikan kontribusi lebih kepada negara. Yang memang tidak memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak ya tidak memang harus memberikan kontribusinya, dan bahkan negara hadir untuk memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Nah untuk keperluan itu pasti negara membutuhkan sesuatu, yaitu pajak sebagai pilar yang salah satu pilar penerimaan yang penting untuk menjaga sustainabilitas, keberlanjutan, kekuatan dari APBN yang memang tugasnya melindungi seluruh bangsa Indonesia.
baik kesehatannya, baik kesejahteraannya, baik pun juga infrastrukturnya. Jadi saya sangat mengharapkan dan meminta, malahan ini ada situasi, ada program yang hanya 6 bulan kita jalankan, silahkan dimanfaatkan, kami akan layani, kami akan govern sedemikian rupa supaya masyarakat tidak takut untuk memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Dan setelah program selesai, ya kita bicara kepatuhan yang berkelanjutan, Pak Darus ya, kepatuhan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan apa? Data dan informasi yang dimiliki di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Baik. Itu aja barangkali Mbak Manwarah pesan kami. Nggak usah takut untuk memanfaatkan program pengampunan sukarela ini. Yakinlah dengan PPS dan segera manfaatkan PPS. Ya, kira-kira gitu ya, Pak Dirjen. Pak Darus, silakan Pak Darus, kalau ada Pak Darus. Ya, sebentar lagi, nggak lama lagi kita akan memasuki, saya selalu bilang era baru. Nah, itu yang kita nanti-nantikan ya, Pak era ya. baru hubungan otoritas pajak dengan wajib pajak berdasarkan 3 pilar tadi ya, saling setara, saling menghormati, dan saling terbuka. Untuk dapat kita memasuki era baru itu, terutama bagi wajib pajak yang belum patuh, PPS adalah pintu yang ada dan yang tersedia saat ini, dan itu adalah pintu yang terbaik untuk kita memasuki ke rumah era baru tersebut. Pintunya sudah disediakan. Jadi hanya pintu itu yang bisa kita pakai. Jadi menurut saya kita nggak ada pilihan. Ya, bagaimana sekarang kita memanfaatkan pintu PPS itu untuk menyambut era baru hubungan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Mano. Kalau saya minta terakhir nih untuk Bapak-Bapak berdua, 1 kalimat Pak, 1 kalimat saja berkaitan mengenai mengikis keraguan program pengungkapan sukarela. Pak Darus, 1 kalimat. Ungkapkan saja. Mumpung ada PPS, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Darus. Dan terakhir Pak Dirjen, 1 kalimat saja. Jangan ragu, ikuti saja PPS. Anda tidur lebih tenang, lebih nyenyak. Karena itu yang diharapkan oleh para wajib pajak ya, supaya bisa tidur tenang, tidur nyenyak, dan terus bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara, karena pajak kita sebenarnya adalah untuk kita juga. Dan mumpung ada PPS, manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk Anda, para partisipan yang tadi juga sudah menuliskan pertanyaan tetapi belum saya tanyakan kepada kedua narasumber, tidak usah khawatir Bapak Ibu semuanya, nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikompil dan tentunya akan dijawab melalui website DJP ataupun melalui DDTC. Nanti akan di follow up supaya Bapak Ibu bisa benar-benar teryakinkan apabila ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga lebih tenang tidurnya tadi kalau kata Pak Dirjen. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dirjen sudah berkenan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan, apalagi terus mensosialisasikan SPT dan juga PPS supaya makin banyak kepatuhan ini meningkat dan tax ratio juga makin melejit. Amin. Terima kasih Pak Darus sudah berkontribusi luar biasa sekali bagi dunia perpajakan, tentunya supaya masyarakat makin teredukasi dan makin memahami bahwa pajak ini adalah untuk kita semua, terutama dengan Terima kasih kembali, gotong royongan. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, karena tadi saya buka dengan pantun maka saya akan tutup dengan pantun. Ketemu Pak Dirjen Suryo Utomo di kantor pajak, cakep. Berdiskusi sambil makan duku, cakep. Segera manfaatkan program pengungkapan sukarela dari Ditjen Pajak, karena pajak kuat Indonesia maju. Satu lagi. Beli kacang mede di Kendari murah harganya, cakep. Enak di lidah dan murah harganya. Demikian tadi acara talkshow kita hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti sekali. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Darus, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di talkshow selanjutnya. Saya Brigita Manohar pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.